Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 12. Melanjutkan cerita sebelumnya. Aku tidak percaya Tuan Muda Ben, aku akan kalah darimu. Li Ximin memegang pedangnya di kedua tangan dan mengangkat kepalanya dengan raungan panjang. Semua kekuatan kematian di kolam roh dilepaskan, dan bayangan virtual besar mengembun di belakangnya. Bayangan virtual itu seperti Li Ximin yang diperbesar ratusan kali. Dengan hantu yang keluar, napas Li Ximin melonjak liar, memegang pedang di kedua tangan dan memotong palu besar. Menusuk. Cahaya pedang gelap merobek langit, dan menghantam palu raksasa. Bang! Ada suara keras, dan palu besar seperti benda menjadi penuh dengan retakan yang mengejutkan dalam sekejap. Di sisi lain, cahaya pedang, dan hantu di belakang Li Ximin runtuh ke udara. Tiba-tiba, rasa ketidakberdayaan yang mendalam mengamuk di saraf Li Ximin. Tik-tok. Wajah Li Ximin pucat. Butir-butir keringat di dahinya, sebesar kacang, meluncur di pipinya yang tampan. Rasa mati lemas menggerogoti hatinya. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, ketika palu besar hendak mengenai Li Ximin, tiba berhenti ketika hendak mengenai Li Ximin, dan kemudian perlahan-lahan menyebar di udara. Suara mendesing. Tan Yun terbang ke bawah secara vertikal, melayang di udara di depan Li Ximin, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima." Wajah Li Ximin berangsur-angsur kembali normal, menatap Tan Yun, dia membungkuk dalam-dalam, "Aku mengaguminya. Di antara semua dewa di dunia Dewa Hongmeng, satu-satunya yang saya kagumi sebelumnya adalah saudara perempuan saya Xin, dan sekarang ada Anda. Saya bersedia bersujud." Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum. "Yah, kamu terus memulihkan kekuatanmu dan bersiap untuk menantang saudara perempuanku." Li Ximin mengambil langkah di udara, menepuk bahu Tan Yun dan berkata, "Kakakku berkata bahwa dia tidak takut pada dewa surga manapun, apakah itu dunia Dewa Hongmeng, dunia Dewa Siyuan atau dunia Dewa Chaos. Aku menantikan duelmu dengan Xin." Setelah itu, Li Ximin terbang ke udara dan mendarat di kursi baris kedua. Menatap Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun dan berkata, "Anakku telah melakukan yang terbaik, dia sangat kuat." "Yah, kamu lelah dan istirahat," Lingxia Tianzun berkata. Li Ximin mengangguk, lalu duduk di kursi, memejamkan mata dan berkonsentrasi untuk memulihkan kekuatan suci yang hampir kosong di kolam roh. "Jing Yun, kerja bagus," Chaos Tianzun berkata sambil tersenyum, "pulihkan kekuatanmu. Ini yang mulia." Tan Yun masuk ke menara Dewa Ruang Waktu dan mulai memulihkan kekuatannya. Di kursi baris ketiga, Raja Bai Cheng dan Raja Mu Feng sangat bersemangat. Tak disangka, Tan Yun benar-benar mengalahkan Li Ximin. Di kursi baris kedua, Lingxia Tianzun memandang ke samping ke arah Li Ximin, dan berkata melalui suara, "Putri, kamu telah melihat metode Jing Yun, dia memang bakat yang jahat. Yah, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya?" Li Ximin berpikir sedikit, jika Jing Yun baru saja meluncurkan serangannya yang paling kuat, putriku berpikir ada peluang 70% untuk menang. "Anak perempuan ibu, jika dia bukan lawanmu, apakah kamu akan dengan sengaja membiarkannya?" Lingxia Tianzun berkata, "Jangan sibuk menjawab dulu. Ibu bisa melihat bahwa kamu sedikit tersentuh olehnya." Setelah keheningan yang lama, Li Ximin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bu, jika dia tidak memiliki tunangan, putrinya mungkin dengan sengaja membiarkannya menang. Tapi dia sudah memiliki tunangan, jadi jika dia ingin benar-benar memenangkan hati putrinya, kecuali dia memukulnya dengan benar." Mendengar itu, Lingxia Tianzun tidak mengatakan apa-apa. Dia memikirkan apa yang dikatakan putrinya sebelumnya, selama pria yang membuatnya terkesan, bahkan jika dia memiliki seorang istri, dia akan pergi untuk mencintai dengan berani tanpa ragu-ragu. Dan sekarang dalam kata-kata putrinya, jelas bahwa Jing Yun memiliki tunangan. Namun, Lingxia Tianzun juga dapat memahami bahwa bahkan di dunia poligami ini,
Sulit bagi seorang wanita untuk berpikiran terbuka untuk menerima kenyataan bahwa pria yang tergoda oleh dirinya sendiri sudah memiliki wanita lain. Sesaat kemudian, gerbang menara Dewa Ruang Waktu terbuka. Tan Yun melangkah keluar dengan senyum seperti angin musim semi. Menghadapi Lingxia Tianzun, dia membungkuk dan berkata, "Tuan Tianzun, kekuatan bawahan telah pulih." "Ya," kata Lingxia dengan persetujuan di matanya, "aku benar-benar terkejut kamu bisa mengalahkan orang-orang. Selanjutnya, selamat datang di Xiyin. Selama kamu bisa mengalahkannya, Ben Tianzun akan menerimamu sebagai murid terdaftar. Jika kamu melakukannya dengan baik di masa depan, aku akan menerimamu sebagai murid langsung." Mendengar pidato itu, Tan Yun terlihat sangat bersemangat, bawahan akan habis-habisan. "Ya," Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, "Ben Tianzun menantikan penampilanmu. Baiklah, ayo ke atas panggung." Tan Yun menanggapi dengan hormat, berburu dengan warna ungu dan terbang ke sentai nomor 1. Dia mencibir, "Pengkhianat, jangan khawatir, aku akan mengalahkan putrimu dan menjadi murid terdaftarmu. Tidak hanya itu, aku juga ingin menjadi orang yang paling kamu percayai, dan kemudian membiarkanmu mencoba perasaanku dikhianati olehmu. Pada akhirnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, dan menderita rasa sakit reinkarnasi abadi." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Li Xiyin dengan rok putih dan berkata, "Maaf, tolong beri saya saran Anda." Rok Li Xiyin terbang di atas langit yang rendah, terbang di atas peron, berdiri tegak dan anggun, memeluk Tan Yun, dan suara alam terdengar, "Tolong." "Ya," Li Xiyin mengangguk ke kepalanya dan berkata, "Apa yang saya kembangkan adalah pedang pembunuh 72 arah. Tolong beri saya saran Anda." Tan Yun tercengang ketika dia mendengar, pedang ajaib pembunuh 72 arah. "Saya terlalu akrab dengan keterampilan ini. Karena langkah ini diciptakan oleh Tan Yun ketika dia adalah Maha Guru Hong Meng di masa lalu. Keterampilan ini cocok untuk mereka yang memiliki atribut kuno terbaik untuk berlatih dan ditampilkan. Itu agung, agresif, dan kuat. Ini menempati urutan pertama di antara banyak keterampilan atribut kuno. Ini adalah teknik yang paling kuat, tidak ada seorang pun. Selain itu, skill ini dibagi menjadi 72 cara. Setiap cara juga disebut lapisan. Setiap lapisan memiliki 72 pukulan pedang. Semakin banyak Anda berlatih, semakin sulit dan semakin kuat." Seperti yang dipikirkan Tan Yun, para dewa dan tuan di kursi itu terkejut. "Ya Tuhan, saya mendengar bahwa 72 cara membunuh pedang ilahi bukan hanya keterampilan ilahi yang paling kuat di antara semua keterampilan atribut kuno, tetapi juga yang paling sulit untuk berkultivasi. Saya tidak menyangka bahwa putri Tuan Tianzun telah berhasil dikultivasikan. Ya, saya juga pernah mendengar tentang keterampilan ilahi ini. Tuan Putri benar-benar berbakat." Mendengar suara terkejut orang-orang, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, "Bayi perempuan saya telah membunuh pedang ilahi dalam 72 cara dan mengolahnya menjadi 36 cara." Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin. Di platform, Tan Yun berkata dalam hatinya, "Jika wanita ini benar-benar berbakat, dia telah mencapai 36 cara. Lalu aku akan menggunakan teknik mengalahkan Li Ximin. Ini jelas bukan lawannya." Pedang pembunuh 72 cara diciptakan oleh Tan Yun. Secara alami, dia tahu kengerian setelah 36 cara. Segera, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, lega. Karena Tan Yun menemukan susunan pedang untuk menahan 72 cara membunuh pedang ilahi dari banyak keterampilan di benaknya. Ketika Tan Yun menciptakan susunan pedang ini, dia menamakannya, susunan pedang sihir Dewa Kuno. Tepat ketika Tan Yun berpikir, tubuh menawan Li Xiyin melonjak keluar dari kekuatan besar Dewa Kuno. Berdengung. Dalam riak kekosongan, tangan batu giok Li Xiyin berbalik, dan pedang dewa sebening kristal dengan atribut kuno keluar dari tangan batu giok. Pedang ilahi ini adalah pedang ilahi terbaik tingkat ke-7. Ketika Li Xiyin hendak melakukan 72 cara membunuh formula pedang ajaib, tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar, matanya yang indah melebar, dan dia menatap Tan Yun, dengan ekspresi kaget di matanya. Ini, Lingxia Tianzun juga bangkit dan menatap Tan Yun. "Ya Tuhan, hahaha, Yuner,
kau bersembunyi begitu dalam. Raja Dewa Bai Cheng juga bangkit dari tempat duduknya dan tubuh tuannya yang bersemangat bergetar. Raja-raja ilahi lainnya memandang Tan Yun, juga tatapan tidak percaya. Karena di bawah mata semua orang, Tan Yun tidak memiliki kekuatan Dewa Angin atau kekuatan Guntur, tapi kali ini itu sama dengan Li Xin, kekuatan yang sama dari para dewa kuno. Orang tidak bisa percaya. Orang-orang berpikir bahwa Tan Yun hanyalah kualifikasi terbaik dari angin dan guntur. Tanpa diduga, Tan Yun masih merupakan kualifikasi terbaik dari atribut kuno. Alasan mengapa orang terkejut adalah bahwa dalam keadaan normal, sulit bagi orang untuk memiliki kualifikasi terbaik lainnya ketika mereka memiliki kualifikasi angin dan guntur. Misalnya, tidak mengherankan jika memiliki kualifikasi ruang terbaik setelah memiliki kualifikasi waktu terbaik, karena waktu dan ruang saling terkait dan dapat diintegrasikan ke dalam ruang dan waktu. Tidak ada korelasi antara angin dan guntur dan atribut kuno. Dalam hal ini, kecil kemungkinan ketiga kualifikasi dapat muncul pada satu orang pada saat yang sama. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang dapat muncul pada saat yang sama pastilah kekasih Tuhan. Bagaimana orang tidak kaget? Tan Yun menatap Raja Bai Cheng yang bersemangat di kursi, tersenyum dan berkata, bawahan tidak muncul sebelumnya karena mereka ingin mengejutkanmu. Pada saat yang sama, bawahan merasa bahwa jika mereka tidak menggunakan kekuatan pamungkas mereka saat ini, mereka pasti akan kalah. Bagus. Raja Dewa Bai Cheng menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, Yuner, kamu harus bermain dengan baik dan tampil baik di depan Tuan Tianzun. Sehat. Ketika Tan Yun menjawab, Li Xin menatap Tan Yun berkata dengan lembut, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Tan Yun berkata dengan ekspresi tulus, ketika saya sedang berburu harta karun, saya menemukan sebuah gua dan menemukan teknik yang disebut formasi pedang sihir kuno. Nona, tolong beritahu saya. Begitu kata-kata itu jatuh, cincin Tan Yun menyala, dan atribut kuno, pedang luar biasa tingkat keempat muncul di tangannya, yang diperoleh oleh Tan Yun ketika dia sedang mencuci darah di rumah Kaisar Abadi ke-8 di dunia Badi. Wosh! Wus! Memegang pedang ilahi, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng dan memutar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, di garis pandang Li Xin, 98 Tan Yun dengan pedang suci muncul ke segala arah. Ini, Li Xin merasa sedikit bingung. Dia tidak bisa membedakan mana tubuh asli Tan Yun. Di mata semua orang yang menyaksikan pertempuran, Tan Yun memegang pedang ajaib dan melayang di udara rendah di belakang Li Xin. Di mata semua orang, tidak ada 98 Tan Yun, hanya satu. Ini adalah misteri sebenarnya dari susunan pedang sihir dewa kuno. Susunan pedang ini bisa membingungkan lawan, sementara penonton bisa melihat posisi Tan Yun. Xin, kenapa kamu linglung? Lingxia Tianzun mengingatkan, ini hanya pertarungan, bagaimana kamu bisa meninggalkan musuh? Ibu, putriku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Li Xin berkata dengan cemas, putriku dikelilingi oleh 98 Jing Yun di matanya, dan dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh asli. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Para dewa tiba-tiba menggosok mata mereka. Benar-benar hanya ada satu Tan Yun di depan mata mereka. Dari semua orang yang hadir, hanya satu yang bisa melihat bahwa ada 98 Tan Yun di platform nomor 1. Orang ini bukan orang lain, itu adalah Si Yuan Supreme. Sungguh susunan pedang yang misterius. Mata Mahaguru Si Yuan memuji, susunan pedang ini sangat indah. Bahkan Mahaguru tidak dapat memecahkannya untuk sesaat. Prinsip susunan pedang. Mendengarkan kata-kata Si Yuan Supreme, orang-orang yang hadir memicu badai di hati mereka. Ini adalah susunan pedang yang tidak dapat dipecahkan bahkan oleh Mahaguru Si Yuan untuk sementara waktu. Ini sangat berharga. Pada saat ini, di platform nomor 1, Li Xin menarik napas dalam-dalam, cukup menutup matanya yang indah, melepaskan kesadaran ilahi, menyelubungi 98 Tan Yun, dan suara dingin dan indah terdengar, karena ada 98 kamu, aku akan mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Li Xin memegang pedang ajaib dan langsung menunjukkan pedang sihir pembunuh 36 cara yang paling kuat.
Li Xin menari dengan sutra hijau dan memegang pedang ilahi. Tubuhnya melonjak keluar dari kekuatan dewa luar angkasa. Kekuatan mengikat yang melonjak dan kuat menelan 98 Tan Yun dalam sekejap. Wosh! Wah, wah, wah. Kemudian, Li Xin berubah menjadi bayangan, melambaikan tangan dan pedang gioknya, dan menari dari platform nomor 1. Dalam sekejap, sepertinya Li Xin yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas platform nomor 1. Segera setelah itu, dengan perpaduan cepat antara emas dan besi, tetapi melihat percikan-percikan di platform No. 1, Tan Yun dan Li Xin bertarung bersama. Tan Yun tidak berani gegabah, dan mencoba yang terbaik untuk memegang pedang, dan pedang itu menyerang Li Xin dengan fatal. Xin 36 Cara membunuh pedang Li Xin dapat digambarkan sebagai selalu berubah. Dia seperti seorang wanita yang menaburkan bunga. Setiap kali dia mengayunkan pedang, pedang itu akan dibagi menjadi 2 dan 4. Akhirnya, setiap pedang dibagi menjadi 36 pedang dan ditelan oleh 98 Tan Yun. Tusuk, tusuk. Boom, boom. Langit terkoyak oleh cahaya pedang Tan Yun dan Li Xin. Kekosongan tidak dapat menahan serangan keduanya dan runtuh satu demi satu. Setengah jam kemudian, malam menelan dunia, dan mereka masih bertarung sengit. Setengah jam kemudian, langit penuh bintang dan bulan yang cerah tertanam di langit. Di atas platform No. 1, pedang cantik yang dilepaskan oleh Tan Yun dan Li Xin menerangi langit malam seperti kembang api, menggelapkan bintang dan bulan yang cerah. Suamiku, sebenarnya, Xin sudah hilang. Lingxia Tianzun berkata kepada Chaos Tianzun. Ya, Chaos Tianzun mengangguk dan berkata, baru saja, pedang Jing Yun dapat melewati serangan Xin, dan kemudian, di belakang Xin, sebuah pedang menembus leher Xin, tetapi dia berubah menjadi pertahanan. Saya pikir Jing Yun tidak ingin membiarkan Xin gagal begitu cepat, itu akan meninggalkan kita beberapa wajah. Juga, sekarang, Xin telah menemukan tubuh asli Jing Yun, dan sebuah pedang menikam lengan kanan Jing Yun. Meskipun Jing Yun sangat tersembunyi ketika dia menghindar, kita masih bisa melihat bahwa dia sengaja memperlambat kecepatan menghindarnya dan membiarkan Xin menikamnya. Jika saya tidak salah menebak, saya pikir hingga 3 napas kemenangan dan kekalahan akan terjadi, dan Jing Yun akan menang dengan kebetulan. Hanya kebetulan untuk memberitahu semua orang yang hadir bahwa dia bisa mengalahkan putri kami, dan meninggalkan wajah yang cukup untuk putri kami. Jing Yun, yang bijaksana dan tahu bagaimana maju dan mundur, adalah bibit yang baik. Begitu kata-kata Chaos Tianzun jatuh, cahaya pedang yang menyilaukan di platform N1 menghilang. Adegan yang menarik perhatian semua orang adalah bahwa Tan Yun secara naluriah menghindari pedang yang ditikam Li Xin di tenggorokannya, tetapi Tan Yun tampak tidak kompeten. Saat pedang itu menusuk, kaki kanannya terpeleset dan tubuhnya menghindar secara miring. Pedang mematikan. Kemudian, Tan Yun tampak bersemangat memanfaatkan kesempatan itu, dengan pedang backhand, dan ujung pedang yang tajam, mengenai alis Li Xin.